Hello everyone, welcome to Joy Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton ataupun yang sudah sering nonton. Dan dimanapun kalian berada, baik di kota Surabaya, Jakarta, Palangkaraya, atau di kota-kota lainnya, we are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, memuji Tuhan, bahkan kita nanti bakal main games, kita mau yel-yel dulu ya. Yuk, semuanya kita yel-yel. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi ya, Joy, yes, 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 I'm awesome. Hello again everyone, welcome back to Joy Online Service. It's gonna be a great day. Let's stand up together, let's praise Jesus together, come on! Woo! Clap your hands together, come on! Sing together. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Sing, I trust in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Clap your hands together, Joy Kids. One more time, sing it. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Sing, I trust in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Oh, I trust in you. I trust in you. Yeay, tepuk tangan yang luar biasa hari ini. Kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan hari ini. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang baik buat kami. We thank you Jesus for who you are. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya.
kasih Tuhan bahwa Engkau ada di pihak kami dan kami tahu Engkau sayang kami. Dan hari ini Tuhan, biar Engkau yang mengisi kami dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa semuanya sama-sama katakan amin. Saatnya kita games. Yeay. Jadi games kita hari ini adalah lomba makan coklat. Nah, di sini ada teman-teman aku yang bakal lomba makan coklat. Jadi yang coklatnya habis paling cepat adalah pemenangnya. Gimana? Udah siap, guys? Yuk kita mulai. Aku hitung dulu ya. 1, 2, 3. Ayo, ayo, ayo. Nah, ternyata Ronron pemenangnya ya. Kalian juga bisa coba games ini di rumah kalian. Have fun! Halo Joy Kids, welcome back here. Seneng banget kita bisa ketemu lagi di tempat ini. Nah, sekali lagi nih, Joy, setiap minggunya selalu ada pembahasan serial yang sangat menarik. Dan hari ini, ya kan, di bulan yang Februari ini, mengenai kasih sayang, mengenai tema love atau kasih. Nah, kalau minggu pertama kita sama-sama belajar how to love God dengan make Jesus our number one priority. Nah, di minggu lalu kita juga sama-sama mendengar cerita tentang love our parents and also our family. Dan di minggu ini khususnya kita belajar mengenai kindness atau being kind. Mari sama-sama kita ucapkan kindness atau being kind. Nah, tapi sebelum itu kita mau lihat dulu cuplikan cerita superhero kita hari ini. I want to tell you a secret that will see you through all the trials that life can offer. Have courage and be kind. She'll merely be your stepmother, and you'll have two lovely sisters to keep you company. So I'll know, as far away as I may be, that you'll be safe. Wouldn't you prefer to eat when all the work is done, Ella? Yes, stepmother. Oh, you needn't call me that. Madam will do. Cinderwench. Dirty Ella. Cinderella. Are you all right, miss? What did he call you? Never mind what they call me. I'm sorry. It's not your doing. Nor yours either, I'll bet. I hope to see you again, miss. And I you. Ella, you have more kindness in your little finger than most people possess in their whole body. It was my mother's old dress. It would be an insult to take you to the palace dressed in these old rags. You shall not go to the ball. Excuse me. Why are you crying? Who are you? That's better. My fairy godmother. Now, where are these mice? They're made of glass. And you find they're really comfortable. Now off you go. For you shall go to the ball. They're all looking at you. Believe me, they're all looking at you. Where there is kindness, there is goodness. And where there is goodness, there is magic. I have to see her again. Are you looking for this? Nah, kita udah lihat kan cuplikan Cinderella-nya, ada sebuah kalimat yang sangat powerful dalam cuplikan cerita superhero kita hari ini. Katanya, when there is kindness, there is goodness. And when there is goodness, there is magic. Wow, sama-sama katakan wow.
Kebaikan bisa juga membuat magic atau seperti kayak ilmu sihir. Tapi kita nggak mau pelajarin tentang ilmu sihirnya. Bukan itu pembahasan kita hari ini. Tapi kita bisa ngeliat dari kata-kata Mama Cinderella. Ketika berbuat baik pasti akan kasih dampak atau ada efek tertentu di sekitar kita nih. Orang-orang sekitar kita baik itu keluarga, orang tua ataupun saudara siapapun nih. Bahkan juga teman-teman kita. Nah sekarang kita mau dengerin sama-sama kalau kita sebagai anak Tuhan melakukan kebaikan ataupun yang bisa jadi seperti katanya magic atau ilmu sihir, apa yang bakalan terjadi nih. Nah kita mau dengar cerita mengenai hari ini ada seseorang yang dibangkitkan. Berarti kalau dibangkitkan itu bukan seperti orang tidur dibangunin, bukan ya. Tapi kalau dibangkitkan itu selalu kita mikirnya orangnya udah meninggal lalu bisa bangkit kembali, kayak hidup kembali. Nah, hari ini cerita mengenai ada seorang wanita bernama Tabita. Ini di Yope. Nah, seorang yang dia itu percaya kepada Yesus. Dalam bahasa Yunaninya Tabita adalah Dorcas yang berarti yaitu rusa. Mari sama-sama katakan Dorcas, 2, 3, Dorcas. Nah Dorcas ini selalu melakukan kebaikan. Dia tuh suka menolong orang, dia tuh suka do good things, kindness to other people. Nah waktu dia sakit lalu meninggal, setelah jenazahnya ini dimakamkan, maksudnya mau dikubur kan, dia itu diletakkan di kamar yang atas katanya. Nah, Yope ini berada nggak jauh dari yang namanya Lida, itu daerah. Jadi pada waktu orang-orang itu pengikut Yesus di Yope itu dengar mengenai Petrus berada di Lida, mereka mengutus 2 orang nih pergi ke Petrus untuk memberikan pesan. Cepet-cepet datanglah kemari, maksudnya biar Petrusnya itu datang juga ke Yope. Dia lagi ada di Lida yang nggak jauh dari Yope. Nah, Petrus langsung dia tuh bangun, langsung dia mengikuti mereka. Setibanya di sana, ia tuh dibawa ke kamar yang di atas. Tempatnya tadi Dorcas itu disemayamkan di atas. Nah, semua janda di situ tuh mengerumunin Petrus sambil dia tuh menangis. Namanya nangis kan semuanya sedih, keluar air mata dan lain sebagainya. Dan menunjukkan kepadanya baju-baju dan jubah-jubah yang dijahitkan Dorcas untuk mereka waktu ia masih hidup. Nah lalu Petrus dia menyuruh semuanya itu keluar. Lalu ia berlutut dan dia berdoa seorang diri. Nah setelah itu ia tuh ngadep ke jenazah atau badinya dari Dorcas ini, tubuhnya dari Dorcas yang udah meninggal ini. Dan berkata, Tabita bangun katanya. Maka Dorcas atau Tabita itu tiba-tiba dia buka matanya. Lalu dia berdiri. Nah kemudian Petrus nih, dia memanggil orang-orang yang percaya yang ada di situ, di sekitarnya, bersama-sama dengan janda-janda itu. Lalu menyerahkan Dorcas yang sudah hidup itu kepada mereka. Dalam arti berarti semua orang yang di sekitar itu tahu dong, karena Dorcas katanya suka menolong. Semua orang tahu yang namanya Dorcas. Nah pada saat meninggal semua orang juga tahu. Nah pada saat bangkit juga pasti semua orang menyaksikannya, semua orang ngeliat nih. Nah, kabar tentang kejadian itu akhirnya tersebar ke seluruh Yope. Sehingga banyak orang percaya kepada Yesus sebagai raja penyelamat mereka. Nah, Petrus yang tinggal di situ beberapa hari lagi di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon. Nah, kita perhatikan ya, bahwa dari kejadian satu orang yang namanya Dorcas, seorang wanita ini yang dianya itu karena selalu berbuat baik, suka menolong orang. Jadi kesaksian hidupnya sangat luar biasa. Sampai orang-orang waktu meninggal semuanya pada bersedih, waktu dia bangkit semuanya pada menyaksikan dan semuanya tahu bahwa Dorcas ini udah mati dan bisa bangkit kembali. Nah, Dorcas atau Tabita ini sangat dicintai karena sekali lagi dia suka menolong, dia suka doing goodness, kindness to other people, to her surrounding. Nah, dia banyak melakukan kebaikan sekali lagi. Ketika Dorcas meninggal banyak orang katanya bersedih. Sampai akhirnya Petrus itu datang dan membangkitkan Dorcas. Nah tapi kita perlu ingat ya,
cerita tentang Dorcas dibangkitkan ini bukan karena kita tuh mau mikir, wah enak dong orang mati bisa bangkit gitu ya. Bukan itu, tapi poinnya adalah waktu Dorcas dibangkitkan itu karena mau memberikan dampak yang luar biasa. Baik untuk orang sekitarnya, mungkin juga keluarganya, mungkin tetangganya, dan bahkan untuk kota-kota yang juga di sekitarnya. Nah, kebaikan Dorcas ini karena sangat membawa dampak yang positif, membawa dampak yang baik. Dan lalu banyak orang katanya bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau dari kalimat yang tadi nih, when there is kindness, there is goodness. And when there is goodness, there is magic. Nah, sebagai orang Kristen atau anak Tuhan, kita tuh diajak untuk terus melakukan kebaikan. Karena dengan melakukan kebaikan katanya itu bisa seperti kayak spells, ilmu sihir ataupun magic yang terjadi kepada banyak orang. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi banyak orang yang tidak mengenal Tuhan bahkan bisa jadi percaya Tuhan. Karena apa? Sekali lagi, kebaikan. Mari sama-sama ucapkan bersama, 2, 3. Kebaikan. Nah, sekali lagi melalui perbuatan baik kita, itu juga bisa menjadikan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, berikut kalau Miss ada ilustrasi ya di tempat ini, ada mangkok yang berisi apa nih? Air, dan juga ada gelas yang berisi air. Nah, kita ngelihat ya, karena ini mungkin agak bergoncang jadi agak goyang-goyang gitu ya airnya. Tapi bayangin nih, kalau kita itu hidup kita nggak melakukan kebaikan itu seperti kayak air ini nih, udah biasa aja, flat aja, ya kan? Katanya kalau memberikan kebaikan, melakukan kebaikan, maka katanya bisa memberikan dampak yang baik, yang positif, dan bahkan banyak orang yang di sekitar Dorcas itu yang nggak percaya Tuhan bisa percaya Tuhan. Nah, seperti halnya ini nih, mangkok ini berisi air. Kalau kita udah gini-gini aja nggak pernah melakukan kebaikan, itu seperti kayak air yang lagi tenang banget nih. Tetapi bayangin ya, ini juga ilustrasi nih yang luar biasa. Kalau kita melakukan kebaikan, wah, waktu kita masukin air ini seumpama kayak kita melakukan kebaikan, maka akan ada yang namanya kayak efek atau respon atau dampak yang setuju katakan yes. Air ini nggak lagi flat, nggak lagi tenang, tapi dia bisa memberikan kayak gelembung-gelembung. Mari kita coba kalau lebih lagi ya. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka semakin banyak dampak yang dirasakan oleh orang banyak dan semakin besar dampaknya. Mari kita lihat. Wah, ya kan? Waktu kita tahu air ini flat, tapi ternyata pada saat kita melakukan kebaikan tuh seperti ini nih, seperti air yang tenang ini. Tahu-tahu waktu kita melakukan kebaikan, dampaknya bisa dirasakan oleh orang lain. Semakin kecil kebaikan yang kita lakukan, semakin dikit dampaknya. Tapi waktu kita melakukan dampak atau kebaikan yang jauh lebih besar, nah kita bisa ngeliat nih, dampaknya atau goncangannya bisa semakin besar. Mari sama-sama katakan semakin besar. 2, 3. Semakin besar. Nah, itu seperti waktu kita berusaha melakukan sekali lagi kebaikan kepada orang sekitar kita. Semakin kita melihat dan mengenal adanya Tuhan, semakin kita melakukan kebaikan, maka semakin besar dampak dari hidup kita. Nah, mari kita mau sama-sama ucapkan satu kalimat ini. Being kind to others help them to know Jesus love. Mari sama-sama kita ucapkan ya. 2, 3. Being kind to others help them to know Jesus love. Sekali lagi yuk. 2, 3. Being kind to others help them to know Jesus love. Nah, kita mau sekali lagi pada saat kita melakukan kebaikan sebagai anak Tuhan terutama, kita mau diinspirasi lewat kehidupan Dorcas atau Tabita ini. Pada saat dia terus melakukan kebaikan, dampaknya semakin besar. Pada saat dia terus melakukan kebaikan, dampaknya semakin besar. Jadi sekali lagi, being kind to others help them to know Jesus love. Sekali lagi yuk, sekali lagi ya. 2, 3. Being kind to others help them to know Jesus love. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau kami percaya Tuhan, kami bukan cuma melakukan kebaikan untuk
orang bisa memuji kami, tetapi kami mau melakukan kebaikan karena kami percaya ada magic. Dalam arti bahwa hidup kita memberikan dampak yang luar biasa buat sekitar kita, baik keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, ataupun teman-teman kita juga di sekolah. Mari Tuhan ajarkan kita untuk being kind to others, to help them to know about Jesus' love. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kiranya kami selalu ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu baik kepada kehidupan kita dan kita juga mau berbuat baik untuk dampak yang jauh lebih besar. Mari sama-sama yang percaya katakan, Amin. Super kebenaran. Being kind to others help them know Jesus love. Ayat penuntun kita ada pada Kisah 9 ayat 36 sampai 43 or Acts 9 verse 36 until 43. Ayat hafalan kita ada pada Amsal 11 ayat 17. Orang yang baik hati menguntungkan dirinya, orang yang kejam merugikan dirinya. Or Proverbs 11 verse 17. Your kindness will reward you, but your cruelty will destroy you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat hari ini kalau kami bisa belajar menjadi anak yang menjadi berkat untuk orang lain Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati orang tua kami, berkati saudara kami, berkati teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Joy Online Kids kita sudah selesai. Jangan lupa like, subscribe, give positive comment, and God bless.